Ya, pemberantasan korupsi, gaji tingkat yang paling rendah kita naikin 280%, dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hidupnya baik. Kualitas kita, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat. Tadi bukti hari ini, kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu tidak punya rumah dinas, 5 abditazu dan anak yang sudah berkeluarga. Nah, jadi di sini ada kenaikan gaji 5.500 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior, pengalaman 32 tahun, golongan 4E seperti saya ini nggak apa-apa. Kita ya bukan soal gaji aman, Pak. Ya ini memang sudah ada tabelnya di sini. Daftar gaji, pokok jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga, itu gaji pokoknya berdasarkan PP 4424 itu sebesar 3.201. 984. Ya lalu jika dinaikkan gajinya 240%, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi 19,6, 355. Apakah perlu take home page saya sampaikan? Perlu Pak. Nah, take home pay. Gaji yang paling senior itu akhirnya 40.800 ditambah 19,986. Sekian menjadi 66.086. Lebih inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior awal tahun, itu akhirnya terima take home P20.000 hendakan data 3 dari sebelumnya. 15,998 fair. Berdasarkan PP 44 2024, ya dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji, sebelumnya 53.937. Dengan masa pengabdian 30 tahun lebih, golongan 4E34 sudah paling senior lah. Nah karena itulah, tapi gaji pokok untuk golongan senior, itu 12.800 sekian. Nah masa pensiun ya. Jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan hakim 75%. Menjadi 9.996, sekian kali 75% terima 4.000 Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti, peraturan pemerintah atau keputusan Presiden. Nah catatan kami di sini diharapkan, terhitung masa berlakunya masa pensiun, gaji itu juga berkenan pemerintah. Itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal 2025 asal kita sadar ini. Kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dari distribusi pangan dengan baik, dengan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air kita kuat, mata uang harga saham bisa fluktuasi, tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan dan energi, serta pengelolaan air yang baik. Yang ketiga ini kadang-kadang kita, karena kita diberi karunia Tuhan, air yang berlimpah-limpah di sebagian besar, republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan, tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola. Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana. Banjir semua bagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit, tidak mungkin. Pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini ya. Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains, coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita, apakah cukup ya mempelajari masalah air ini, bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana. Saya kira sudah ratusan tahun, ribuan tahun, kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan pasti banjir kalau musim hujan. Apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim. Karena itu kita harus antisipasi. Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita. Ini tergolong mungkin hidrologi. Kalau tidak salah ya hidrologi. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun. Ke 8,7% ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih. Walaupun kita tidak boleh puas, tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,76%. Dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat
Meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan, kita paham karena itu kita bekerja keras. Tetapi ini masalah dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, terjadi disrupsi dalam produksi, dan industri ini harus kita perhitungkan munculnya artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini membuat sekarang faktor research, faktor penelitian lebih cepat sekali luar biasa dan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang itu juga munculnya robotik. Ini juga harus kita catat, di Jerman, di pabrik Volkswagen, yang biasa menggunakan 5.000 pekerja, sekarang hanya dengan 30 orang, sisanya robot. Ini harus kita catat juga. Terima kasih para menteri, para Menko. Untuk pertama sekali dalam sejarah, kita sekarang republik kita. Sekarang pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DT Center untuk pertama kali. Sekarang, tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai ke datanya sendiri-sendiri. Satu data ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang, data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi penggenda teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12,8. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000 dan artinya hari ini sudah 1.410.000 porsi embik sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 06/01/2025. Hari ini ada 3.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini 3.400.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau. Banyak negara yang saya tahu, Presiden Brazil memberitahu kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun, kita mencapai 3.000. Memang kepala BGN bekerja keras, supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan, ojo ngoyo yang penting, baik pelaksanaannya. 3.1 ini, bukan tanpa kekurangannya, ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik penuasi dari 1.400.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi kalau tidak salah. Kekurangannya adalah atau katakanlah angka yang saya itu adalah mungkin sekitar 0,27 yang berarti 9,99% berhasil. Jadi saya kira dalam sepanjang usaha manusia hampir dipina ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar, yang zero error, zero defect. Sangat-sangat sulit ya, walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan, Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin. Kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi, tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan, harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih